Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah basis data. Hari ini kita akan membahas materi tentang normalisasi dan denormalisasi pada database. Mari kita mulai. Untuk normalisasi, dia ini adalah proses untuk mengidentifikasi tabel kelompok atribut yang memiliki ketergantungan sangat tinggi antara satu atribut dengan atribut lainnya. Jadi, secara garis besar itu dapat disimpulkan bahwa normalisasi itu sebuah proses yang digunakan untuk membentuk struktur basis data agar terhindar dari ambiguitas sehingga lebih efisien. Jadi normalisasi itu dari sebuah tabel itu dinormalisasi supaya si tabelnya lebih efisien. Yang dilakukan pada normalisasi data itu ada insert, update, delete, kemudian modifikasi pada satu atau beberapa atribut tanpa mengurangi integritas data dalam relasi. Di sini ada beberapa tujuan dari normalisasi, yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas, mempermudah pemodifikasian data, membuat data yang lebih efisien, mempercepat pengaksesan data, memudahkan data dalam manipulasi data, menghindari pengulangan data, menghindari data yang tersembunyi. Jadi intinya lebih ke efisien, kemudian lebih cepat aksesnya, dan tentunya menghindari yang namanya redundansi. Ada 3 macam ketergantungan pada normalisasi. Yang pertama ada ketergantungan fungsional. Jadi ketergantungan fungsional itu untuk menentukan satu nilai unik dalam suatu atribut, dimana ditentukan dengan atribut lain. Misalnya, mahasiswa mempunyai sebuah NIM. Jadi dipresentasikannya menjadi seperti berikut. NIM NIM merepresentasikan nama mahasiswa. Maksudnya di sini NIM ini kan setiap nama mahasiswa itu akan berbeda. Jadi setiap mahasiswa punya NIM yang berbeda dengan mahasiswa lain. Jadi si nama mahasiswa ini dia bergantung terhadap NIM-nya. Karena NIM itu berbeda dari yang lain. Karena kalau ngelihat dari definisinya tadi, ketergantungan fungsional itu menentukan nilai unik dalam suatu atribut ditentukan dengan suatu nilai atribut lain. Jadi ada atribut NIM, ada atribut nama. Nah, di sini kita buat yang ditentukan satu nilai uniknya adalah NIM. Karena kalau NIM itu kan tidak mungkin sama dengan mahasiswa lain. Kalau nama bisa jadi sama dengan nama yang lain. Kemudian ada ketergantungan fungsional penuh. Kita lihat di sini contoh tabelnya, ada NIM, nama, kode mata kuliah, nilai. Di sini ada 5 NIM dengan 5 NIM berbeda, berarti namanya juga berbeda. Terus ada kode mata kuliah di mana setiap NIM ini mengambil mata kuliah yang berbeda. Kemudian setiap NIM ini dari setiap mata kuliah dia dapat nilai. Nah, ini tuh maksudnya nilai ini dia bergantung dari kode mata kuliah ini dan NIM. Jadi si nilai ini ketergantungannya si C ini tuh untuk mata kuliah apa dan untuk siapa, yaitu untuk mata kuliah A912 dengan nama si Mina. Kalau AB dia untuk Nelvi di mata kuliah K721 gitu, seterusnya. Kemudian yang ketiga ada ketergantungan transitif. Di sini kita lihat ada NIM, ada nama, ada kode fakultas, ada nama fakultas. Di sini ada 5 NIM yang berbeda, namanya juga beda-beda. Terus ada kode fakultas, ada nama fakultas. Dimana di sini ada setiap nama ini, setiap NIM ini dia mengambil memiliki fakultas. Di sini ada Mina dan ada Haikal yang fakultasnya sama. Berarti ini tuh kan setiap NIM ini, setiap si kode fakultas ini kan bergantung kepada NIM. Jadi NIM ini dia mengambil kode fakultas apa.
Kemudian yang kedua, representasi yang kedua, kode fakultas, nama fakultas. Jadi si kode fakultas ini dia unik untuk setiap nama fakultas. RPL 02, Tekom 04, PGPAUD 01, PGSD 03. Nah, maka bisa dilihat bahwa si NIM ini dia mewakili nama fakultas. Jadi untuk NIM 012 192012 dia nama fakultasnya adalah RPL. Ini maksudnya jika kode fakultasnya bergantung pada NIM dan nama fakultas bergantung pada kode fakultas, maka si nama fakultas ini bergantung pada NIM. Kalau melihat dari contoh yang ini. Proses normalisasi bisa diuraikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis berdasarkan persyaratan ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut harus dipecah lagi menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi cara normalisasinya itu adalah dari tabel yang awal yang masih belum bentuk normalisasi itu dianalisis, kemudian dinormalisasi ke dalam beberapa tingkat. Tahapan normalisasi itu ada yang tahap paling ringan yaitu 1 NF 1 normal form sampai paling ketat yaitu 5 normal form. Nah, biasanya sampai tingkat 3 NF atau BCNF ini dia sudah optimal gitu sih bentuk normalisasinya. Tapi kalau misalnya ternyata masih belum optimal, bisa dibentuk sampai 5 NF. Urutannya adalah 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF, 4 NF, baru 5 NF. Nah, biasanya di 3 NF atau BCNF ini dia si tabelnya sudah cukup normal. Ini tahapannya. Jadi dari yang bentuk awal tadi yang tidak normal, yang pertama dilakukan penghilangan perulangan grup. Nah, berarti dia sudah berhasil membentuk normal pertama atau 1 normal form. Untuk membentuk normal form yang kedua yaitu menghilangkan ketergantungan parsial. Kalau untuk menuju ke normal ketiga yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, biasanya di tahap 3 ini misalnya sudah optimal. Kalau misalnya belum, tahap berikutnya yaitu BCNF atau Boyce Code Normal Form, yaitu menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Berikutnya, kalau misalnya masih belum optimal, bisa bentuk keempat NF yaitu menghilangkan ketergantungan multi value. Terus tahap terakhir yang paling ketatnya 5 normal form atau bentuk normal kelima yaitu menghilangkan anomali yang tersisa. Contoh kasus, misalnya di sini ada data rumah sakit, ada kode pasien, nama pasien, kode layanan, nama layanan, kode dokter, nama dokter, dan biaya. Di sini kode pasiennya ada misalnya C612123 untuk Samuel. Jadi dia melakukan 3 layanan yaitu scan otak, operasi, dan rawat inap. Dimana scan otak itu oleh Novel dengan kode dokter NV ini, operasi dengan nama dokter Hendrik, rawat inap dengan kode dokter RT Ratna. Dan ini adalah biayanya, misalnya Samuel ini scan otaknya biayanya 8 juta, operasinya 7.500.000 dan biaya rawat inap 1.250.000. Kemudian untuk Bari, dia itu melakukan layanannya adalah rawat inap dengan dokter Ratna dengan biaya 4.250.000. Dina juga hanya rawat inap dengan dokter Ratna, biayanya 2.500.000. Kemudian ada kode pasien C612200 untuk Christine, dia kode layanannya ada AP yaitu amputasi dan juga rawat inap. Amputasi ke dokter Doni dan rawat inap ke dokter Ratna dengan biaya amputasi 5 juta, kemudian biaya rawat inapnya Christine adalah 1 juta. Sedangkan untuk kode pasien ini yang terakhir Dani, kode layanannya adalah konsultasi ke dokter Ade atau dokter Andrew dengan biaya 500.000. Kita bentuk ke norma pertama. Aturan bentuk
normal pertama itu entity dikatakan dalam bentuk normal pertama jika setiap atributnya bernilai tunggal untuk setiap baris. Kemudian tidak ada atribut multi-value atau atribut komposit atau kombinasinya. Kemudian mendefinisikan atribut kunci. Terus setiap atribut dalam tabel harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi lagi. Jadi kalau dilihat di sini sudah dinormalisasi ke dalam bentuk 1NF. Jadi setiap baris kolom itu mempunyai satu value kode pasien yang Samuel untuk yang scan otak. Kemudian Samuel untuk yang operasi, Samuel untuk yang rawat inap. Bari untuk rawat inap, Dina rawat inap, Christine untuk amputasi, dan Christine yang untuk rawat inap. Kemudian terakhir ada Dani untuk konsultasi. Kemudian ke tahap normalisasi kedua atau 2 normal form, dia harus sudah memenuhi bentuk normal form 1. Kemudian semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Kalau ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel lain. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut yang telah dipisah tadi. Kalau misalnya tadi yang ketergantungan parsial, jadi harus dipisah ke tabel lain. Tadi udah bentuk 1 normal form, berarti ke tahap berikutnya ke bentuk 2 normal form. Jadi ada kode layanan, nama layanan, kode dokter, dan nama dokter. Yaitu kode layanan untuk SC, scan otak dengan kode dokter Novel. Kemudian operasi untuk Henry, R1 rawat inap untuk Ratna, dan lain sebagainya. Normalisasi ketiga, aturannya harus sudah berada dalam bentuk normal kedua. Kemudian tidak ada ketergantungan transitif, di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Jadi udah nggak boleh ada ketergantungan transitif kalau di normalisasi ketiga. Nah, untuk bentuk ketiga ini ada tabel pasien, yaitu tadi ya terdiri dari kode pasien, nama pasien. C6 12 12 3 untuk Samuel, 12 147 untuk Bari, 612154 untuk Dina, 612200 Christine, 612206 untuk Dani. Kemudian ada tabel biaya. Tabel biaya ini ada kode pasien, kode layanan, dan biaya. Karena biaya ini dia bergantung kepada kode layanan dan kode pasien. Jadi biaya 8 juta ini untuk kode layanan scan otak, untuk si kode pasien Samuel. Kemudian 7.500.000 untuk operasi untuk pasien Samuel. Terus 1.250.000 untuk rawat inap kode pasien Samuel. Terus untuk yang 4.250.000 dia rawat inap untuk Bari, dan lain sebagainya. Kemudian ada tabel layanan. Tabel layanan ini ada kode layanan, nama layanan, dan nama dokter. Di sini kode layanan SC untuk Novel, operasi untuk nama dokter Henry, RI untuk rawat inap dengan nama dokter Ratna, dan lain sebagainya. Untuk tabel dokter ada NV121 untuk Novel, HD098 untuk Henry, RT Ratna, dan sebagainya. Nah, untuk tahap yang berikutnya ada BCNF, yaitu semua kunci utama adalah kunci kandidat yang bersifat unik. Kalau misalnya tahap normal tahap keempat, itu dia apabila sudah memenuhi BCNF. Tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-value atribut. Untuk setiap multi-value dependencies harus merupakan functional dependencies juga. Yang terakhir, yang tahap yang paling ketat, yaitu tahap kelima, dia terpenuhi kalau udah tidak ada lagi lossless decomposition yang menjadi tabel yang lebih kecil. Kalau 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependency, maka si 5NF ini dibentuk berdasarkan konsep join dependency. Jadi kalau misalnya tabel itu sudah didekomposisi menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, nanti harus bisa digabungkan lagi atau dijoin untuk membentuk ke tabel semula.
Berikutnya adalah denormalisasi. Denormalisasi database ini adalah pelanggaran aturan normalisasi, menjabarkan suatu tataan database yang telah normal untuk meningkatkan performa pengaksesan data pada database. Database yang udah normal tuh maksudnya database yang redundansi datanya minim, sehingga data yang disimpan tidak mengalami kerancuan pada proses pengaksesan. Jadi kalau normalisasi tadi, dia yang tadinya bentuknya awal itu dibentuk normalisasi, diminimkan si yang redundansinya supaya lebih efektif, lebih mudah pengaksesan data. Nah, sedangkan denormalisasi ini adalah pelanggaran aturan normalisasi yang tadi. Fungsinya untuk meningkatkan performa pengaksesan data pada database. Kita lihat caranya. Ada dua cara. Yang pertama, membuat kolom baru pada tabel atau menggabungkan kolom pada satu tabel dengan yang lain. Cara yang kedua adalah membuat tabel baru. Contoh untuk denormalisasi pertama yang membuat kolom baru pada tabel, total SKS yang telah diambil seorang mahasiswa misalnya. Nah, ini tuh dibentuk dari jumlah SKS mata kuliah yang pernah diambil. Terus kalau yang normalisasi kedua, tadi membuat tabel baru. Pembuatan tabel jumlah kehadiran mahasiswa dalam satu semester. Data ini dibentuk dari penjumlahan data harian mahasiswa. Jadi supaya tahu berapa jumlah kehadiran mahasiswa dalam satu semester itu, ya dia dengan cara dibentuk dari tabel yang harian dari suatu mahasiswa. Untuk bentuk-bentuk denormalisasi itu ada 3, ada atribut turunan, ada atribut yang berlebihan, dan ada tabel rekapitulasi. Untuk tabel turunan, yaitu atribut yang terderivasi, yaitu atribut yang nilainya bisa diperoleh dari nilai-nilai yang sudah ada pada atribut lain. Kemudian ada atribut yang berlebihan. Atribut yang berlebihan itu ada 4 jenis. Ada atribut terkodekan, atribut gabungan, atribut tumpang tindih, atribut bermakna ganda. Atribut terkodekan itu dia atribut yang memiliki kode tambahan yang menunjukkan beberapa kondisi lain. Misalnya ID mata kuliah, ID MK ini di tabel kuliah, di dalamnya udah tergantung data program studi. Data program studi ini sebenarnya nggak diperlukan lagi karena sudah ada atribut program studi di mata kuliah. Misalnya ID mata kuliahnya XY1, misalnya ini ST 022. Nah, ini tuh dia itu di sini tuh biasanya sudah dicantumkan nama program studinya. Misalnya ST itu nama program studi, 022 ini adalah ID mata kuliahnya. Sebenarnya kan sudah tidak perlu diperlukan lagi karena udah ada atribut program studi di tabel kuliah. Nah, di sini tuh. Tapi di ID mata kuliah dicantumkan lagi si kodenya. Misalnya di sini program studi tuh namanya udah ST, tapi di ID mata kuliah itu dibikin lagi ST 022 misalnya gitu. Nah, tapi akan menjadi aneh kalau misalnya kode mata kuliah itu, ID mata kuliah itu tidak mengikuti format aturan penulisan yang ada. Gitu. Jadi kalau cuma nulis 022 aja, walaupun di sini ada program studi, kode program studi, akan aneh. Jadi gak apa-apa dilakukan denormalisasi dengan tetap menuliskan kode mata kuliah seperti yang tadi ST022 gitu. Jadi walaupun di ST022 itu sudah mencantumkan nama program studi, tapi kan aneh kalau tidak mengikuti format aturan penulisan yang ada gitu. Kemudian atribut gabungan, yaitu atribut dalam domain komposit. Atribut NIM di dalam tabel mahasiswa itu merupakan gabungan dari tahun angkatan atau tahun masuk, terus program studi, kemudian nomor urut. Jadi misalnya NIM itu NIM-nya adalah 09510062. Nah, 09 ini tuh adalah angkatannya, 51 ini adalah kode jurusan, 0062 ini adalah nomor urut. Sama kayak atribut terkodekan tadi. Aneh kalau misalnya si NIM itu hanya 0062 aja. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih tetap nyantumin 0951 atau angkatan dan jurusannya itu.
Kemudian ada atribut tumpang tindih, yaitu atribut dengan nilai yang tidak sepenuhnya eksklusif. Misalnya di sini ada atribut semester di tabel mata kuliah. Atribut misalnya 1 untuk mata kuliah ganjil, 2 untuk mata kuliah genap, 3 mata kuliah ganjil dan genap. Misalnya ada mata kuliah yang bisa diambil di ganjil dan genap. Nah, nilai 3 ini mencakup semester genap dan ganjil sekaligus. Jadi dia tidak eksklusif, karena kan kalau ganjilnya sendiri dia 1, 2 genap, tapi kalau 3 dia ngambil dari mata kuliah ganjil dan mata kuliah genap. Contohnya misalnya di sini, di tabel kuliah ini. Nah, jadi sebaiknya mata kuliah itu dimasukkan 2 kali kalau memang dilaksanakan di semester ganjil dan semester genap sekaligus. Ini melanggar aturan normalisasi karena terjadi redundansi, tapi untuk performansi hal ini boleh aja. Kemudian ada atribut bermakna ganda, yaitu atribut yang memiliki arti berbeda tergantung kelompok entitasnya. Misalnya di tabel dosen ada atribut gaji, tapi ada dosen tetap, yaitu dengan gaji tetap per bulan. Kalau dosen tidak tetap, gajinya berbentuk insentif mengajar tiap SKS. Misalnya di sini di tabel dosen ada gaji. Nah, harusnya disediakan 2 buah atribut kan, ada gaji tetap, ada gaji dosen tidak tetap. Walaupun sama-sama berisi tentang jumlah gaji yang diterima. Hal ini tentu melanggar aturan normalisasi karena ada blok data yang kosong, tapi nggak apa-apa, dan normalisasi boleh dilakukan. Kemudian ada tabel rekapitulasi, yaitu hasil pengolahan dari semua tabel yang ada. Pengolahan itu melibatkan banyak tabel sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kalau misalnya si tabel itu sering diakses atau diperlukan, maka perlu dibuat tabel khusus untuk menyimpan data hasil rekapitulasi. Misalnya dari contoh yang sebelumnya, butuh waktu yang lama kalau misalnya harus menghitung jumlah mata kuliah, jumlah SKS, IPK mahasiswa yang pengolahannya berasal dari beberapa tabel. Jadi boleh dibikin tabel khusus, misalnya tabel rekap mahasiswa, di mana isinya itu adalah jumlah mata kuliah, jumlah SKS, dan IPK. Ini boleh saja walaupun dia menimbulkan redundansi, tapi ini kan untuk mempertimbangkan performansi. Jadi kalau sebelumnya misalnya kita mau menghitung jumlah mata kuliah, jumlah SKS, kemudian jumlah IPK ini, kalau misalnya secara mau menampilkan data ini tuh pengolahannya bisa dibilang kompleks, maksudnya query-nya misalnya kompleks. Jadi ya udah boleh dibikin tabel khusus supaya nanti ketika kita butuh, apalagi misalnya si tabel rekap mahasiswa ini tuh sering banget kita sering banget kita akses gitu, maka boleh dibikin tabel rekap mahasiswa, walaupun di tabel rekap mahasiswa itu isinya redundansi dengan jumlah mata kuliah, jumlah SKS, IPK yang sudah ada gitu. Nah, perbedaan normalisasi dan denormalisasi itu terletak pada redundansi data dan kompleksitas query yang tadi itu. Jadi kalau di normalisasi itu sebisa mungkin redundansinya minimum, yang mengakibatkan kalau misalnya kita mengakses data suatu database itu query-nya kompleks karena tabelnya kan dinormalisasikan jadi nanti ketika kita butuh mengakses data yang cukup kompleks, maka query-nya juga jadinya kompleks. Tapi kalau di denormalisasi, yaitu tadi kan pengertiannya pelanggaran terhadap normalisasi. Jadi denormalisasi ini dia tidak terlalu memikirkan tentang data yang redundan. Jadi ya udah aja tampilin juga nggak apa-apa untuk beberapa kasus, misalnya yang kayak tadi yang rekap mahasiswa misalnya boleh dan lain sebagainya. Itu supaya mengakses datanya lebih cepat. Jadi kebutuhan usernya misalnya butuh performance lebih cepat. Itu untuk pengertian normalisasi dan denormalisasi. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa terus belajar, terus mencari informasi. Sekian dari mata kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.